Alright, Bitcoin mengalami penurunan selama 7 hari terakhir ya. Dan bagaimana potensi untuk pergerakan harga Bitcoin ke depannya? Kita akan analisa potensi ke depannya secara teknikal. Dan ini update dari video sebelumnya. Dan juga penjelasan mengenai analisa-analisa yang gua share di Twitter. Baik dari ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gua sering share analisa-analisa pandangan gua itu di Twitter Ihsan Agas. Jadi pada video kali ini gua akan menunjukkan proyeksi atau prediksi atau harapan potensial pergerakan Bitcoin selanjutnya ya, untuk jangka pendek atau jangka menengah ya. Setelah sebelumnya mungkin juga teman-teman sudah melihat bagaimana prediksi pada video sebelumnya tercapai ya, dimana salah satunya kalau kita lihat dalam time frame daily, gue sempat bahas mengenai penggunaan MA21 dan MA50, dan akhirnya saat terjadi di sini bercrossingan ya, dead cross, terjadi penurunan. Oke. Dan seperti yang gue bilang di Twitter ya, Bitcoin breakdown dan mencari support selanjutnya ya. Di sini kalau terlihat Bitcoin breakdown dan mencari support selanjutnya, dan di mana saja support yang potensial dan bagaimana potensi pergerakan Bitcoin selanjutnya. So langsung aja ke pembahasannya, let's go. Gas bro. Yo, apa kabar teman-teman? Balik lagi di channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas seputar cryptocurrency atau crypto asset. Buat teman-teman yang suka mengenai pembahasan kripto, silahkan di subscribe dan juga di like juga. Kalau kita lihat untuk hari ini 24 jam terakhir, Bitcoin mengalami penurunan hampir 7% ya, atau 6,9%. Bagaimana potensi selanjutnya ya? Oke, sebelumnya kita bahas dari pergerakan mingguan atau weekly. Seperti kita lihat di sini guys, di saat Bitcoin berada di atas MA garis biru ini dan di atas MA garis kuning ini kecenderungan Bitcoin berada dalam tren naik. Dan apalagi ditambah dengan MA yang merah ini, rata-rata dalam tren naik. Kita lihat dalam historis ya, lihat guys ya. Di saat Bitcoin berada di atas kuning dan biru dan apalagi di atas merah, ini dalam tren naik. Oke, lihat. Dan yang merah ini menandakan untuk time frame besar atau time frame panjang. Yang kuning bisa dibilang time frame menengah pendek ya, yang biru bisa dibilang time frame menengah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya secara keseluruhan Bitcoin itu masih dalam uptrend. Oke. Apalagi kalau kita lihat Bitcoin itu secara time frame weekly ini masih di atas MA200, masih di atas MA21, masih di atas MA50 juga. Oke. Masih belum terpatahkan. Sekarang kita buka lagi ke time frame daily. Tapi berbeda hal dengan time frame daily guys ya. Seperti yang gue bahas pada video sebelumnya, untuk kita bisa mengambil trade, salah satu MA yang gua gunakan untuk trading harian yaitu 21 dan MA50. Ini bisa menjadi salah satu indikator yang menurut gua cukup profitable dan juga cukup akurat. Lihat guys ya, di saat di sini bercrossingan ya, terjadi penurunan ya, berarti dead cross dan untuk pengambilan trading short berarti ya, dan pasti profit. Karena kalau kita lihat secara historical juga begitu guys ya, lihat di sini ya, saat terjadi perpotongan terjadi penurunan. Oke. Sini juga sama ya, potongan terjadi penurunan. Apalagi di sini ya, ini sangat profitable banget. Kalau kita short dari sini ya, jadi potongan turun jauh banget. Oke. Makanya pada video sebelumnya memang kita memprediksi atau punya proyeksi kalau Bitcoin itu memang berpotensi untuk terjadi koreksi guys ya. Nah, kira-kira sampai mana? Di sini kan pertanyaannya. Mungkin seperti yang tadi gua bahas di Twitter, kita mencari support selanjutnya. Oke. Oke, di sini gua akan bahas beberapa support yang menurut gua ini menjadi support penting sekarang ya. Salah satunya seperti yang gue bilang tadi dalam time frame weekly, karena MA200 ini secara teori ini menandakan isyarat kenaikan harga atau masih dalam tren bullish guys ya. Sedangkan jika harga berada di bawah MA200 atau SMA200, ini isyarat penurunan harga atau bearish. So bisa dibilang sejauh ini berarti Bitcoin itu selama masih di atas MA200 atau SMA200 ini masih dalam tren bullishnya sejauh ini. Oke. So, dari obrolan tadi gua di sini ya, Bitcoin mencari support selanjutnya. Sebenarnya di sekarang ini di harga 26.100-an ini bisa dibilang menjadi support MA200 weekly ya, yang menandakan apabila Bitcoin berada di atas itu berarti masih dalam tren naiknya. Oke, sepakat ya. Secara teori seperti itu. Oke, dan diikuti sekarang dengan salah satu chart analisa gua yang selanjutnya yang gua posting di Twitter yang ini ya. Oke. Dan yang tadi gua bilang yang ini yang gua maksud, ini yang gua posting di Twitter juga ya di sini guys ya. Lihat bagaimana MA200 ini bergerak menjadi support guys ya. Sekarang ini ya. Berada di area 26.000 sekian ya. Dan MA21 juga bisa dibilang juga sebagai support juga guys ya. Bisa digunakan juga kita sebagai support guys ya untuk weekly. Lihat ini guys ya. Sekarang gua buka chartnya.
seperti ini guys ya. Lihat, ini menjadi support ya, MA21 nya, dan MA200 juga sebagai support sekarang. Jadi sebenarnya banyak support di sini ya. Apabila Bitcoin breakdown dari support 26.100, berarti ada support selanjutnya di 25 ribuan. Oke, ini seperti yang gua bahas pada video sebelumnya. Lihat guys ya. Secara historical, di saat pergerakan harga di atas MA200 ini dalam tren naik ya, dalam jangka panjang ya, bisa bulanan bahkan tahunan. Lihat guys ya, jadi sebenarnya masih dalam pertanda positif sejauh ini guys ya. Nah, ditambah lagi analisa gua yang ini selanjutnya ya, yang gue posting di Twitter, yaitu yang ini, proyeksi harapan for the bull Bitcoin selama tidak break the uptrend channel. Maksudnya seperti apa? Kita buka chartnya. Oke, di sini gua nggak akan menggunakan MA ya. Tapi meskipun begitu ya, kalau kita tambahkan dengan analisa gua yang tadi ya, harga Bitcoin di 26.000 ini harus menjadi support. Ini juga sebenarnya masuk juga dengan analisa chart yang ini guys. Bagaimana tidak di sini guys, kalau kita lihat secara teori kan Bitcoin masih membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, berarti masih dalam uptrend ya. Dan kalau kita bentuk uptrend channel, lihat di sini terjadi pembentukan yang sangat rapi. Lihat bagaimana di sini pembentukan resistance ya. Pembentukan resistance ini terbentuk sangat rapi, dan di sini support ya. Makanya di sini gua tarik uptrend channel. Makanya di sini berarti masih ada support ya. Untuk Bitcoin berarti di range area antara 25.000 sampai ke 26.400 masih dalam uptrend berarti untuk Bitcoin ini guys ya. Ya. Selama gua tandai X di sini, selama Bitcoin tidak break ke di bawah 24.000 nih guys ya, berarti Bitcoin itu sebenarnya masih dalam uptrend. Apabila akhirnya Bitcoin di sini patah ya dari 26.000 atau 25.800-an atau 25.400-an, ini menurut gua petanda buruk ya, karena bisa turun sampai sini ya, atau bahkan bisa turun sampai ke area 19.700-an. Itu ya untuk potensial tradingnya. Tapi sejauh ini menurut gua ini masih tertahan support, dan bisa juga pergerakannya untuk Bitcoin tuh selama masih berada dalam channel ini masih ada potensial untuk mantul dulu. Ya, masih ada potensial pergerakan untuk naik guys. Itu menurut gua ya. Lihat gimana ini rapi banget menurut gua ya. Jadi technically masih dalam uptrend ya. Dan kalau kalian misalkan berminat melakukan trading dan ingin mengikuti seperti ini, ya bisa aja menurut gue ya, kalian mungkin buy di sini ya, atau buy di area 25.800, 26.000 ya, dan stop loss di area 25.340-an ya. Jadi seperti itu guys ya untuk potensial long. Tapi apabila break dari 25.700-an atau 25.500-an, ini potensial short setidaknya sampai ke 24.000-an ya. Dan ini mungkin akan naik dulu dari konsolidasi, dan selanjutnya mungkin gua akan update di video selanjutnya. Oke, jadi ini potensial trade. So buat teman-teman yang mungkin berminat untuk melakukan trading, apalagi trading Bitcoin, kalian bisa manfaatin peluang untuk mendapatkan hadiah yang besar guys menggunakan platform Bybit. Bybit adalah salah satu exchange kripto, salah satu yang terbesar di dunia guys ya. Hampir semua trader-trader besar menggunakan Bybit. Kenapa alasannya? Karena mungkin di sini fee-nya murah, dan juga banyak sekali promo-promo dan juga event-event menarik biasanya guys ya. Hampir dalam satu bulan tuh selalu ada event menarik. Salah satunya yang ini ada event dimana kalian berpeluang mendapatkan iPhone 14 Pro, juga ada monitor ya, LG Ultra Wide, ada juga MacBook Pro yang gua gunakan juga sekarang ini guys. Ada juga speaker nih guys, dan juga ada token senilai $25.000 atau hampir 300 juta ya guys ya. Luar biasa. Jadi untuk kalian ingin mengikuti atau berpartisipasi, syaratnya kalian harus orang Indonesia guys ya. Thailand, Kamboja, dan Filipina. Jadi hanya untuk 4 negara. Jadi sorry buat teman-teman dari Malaysia, kalian tidak bisa mengikuti untuk acara ini. Untuk mengikuti acara ini nanti akan gua masukkan link event ini di deskripsi ya, atau gua pin di komen ya, sehingga kalian bisa mengikuti acara ini. Tinggal kalian klik mulai ya setelah kalian ambil itunya, dan kalian ikutin aja tes yang berlaku di sini atau kuis-kuis yang berada di sini guys ya. Ya silahkan kalian ikutin aja, karena ini kesempatan yang mungkin bisa dibilang terbatas ya, hanya 18 hari lagi guys. Jadi silahkan ikutin aja, nggak ada salahnya. Gua juga udah mendaftar di sini ya. Jadi silahkan cek Bybit di deskripsi di bawah, dan juga silahkan menangkan peluang yang sangat besar ini guys hadiahnya. Oke, selanjutnya mungkin gua akan update mengenai pandangan gua mengenai rainbow chart ya, yang gua posting di Twitter 1 hari yang lalu ini guys ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang familiar dengan rainbow chart ini. Setiap top ini bergerak di area merah,
dan bottom di area biru, dan ini terbentuk secara rapi dan ini menggunakan logarithmic chart ya. Untuk pergerakan Bitcoin sekarang, kalau kita lihat ke rainbow chart, sekarang ini bergerak di area-area accumulate ya, atau akumulasi. Jadi menurut Bitcoin rainbow chart, sebenarnya Bitcoin ini masih dalam area bisa dibilang murah untuk diakumulasi ya. Karena buat yang percaya terhadap Bitcoin, selama Bitcoin itu masih bisa dibilang murah, dia akan tetap beli karena pada akhirnya mungkin untuk 2-3 tahun ke depan Bitcoin akan naik lagi, malah lebih tinggi berkali lipat. Nah, di sini ada pandangan dari gua seperti yang gua bilang kemarin di sini ya, di Twitter. Rata-rata Bitcoin bottom atau bullish run atau tren naik yang bisa dibilang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai all time high atau mencapai harga tertinggi barunya, ini bisa terjadi biasanya setelah halving. Dan di sini Bitcoin berpotensi untuk halving ini terjadi di tahun 2024 guys. Sedangkan sekarang ini masih tahun 2023. Jadi masih ada perjalanan jauh. Karena secara historical seperti ini guys ya, lihat guys ya. Rata-rata ya Bitcoin ketika mencapai halving ya di sini ya, area-area sini, dan terjadi halving, biasanya terjadi bull run bisa sampai 1 tahun guys ya. Di sini lihat di tahun 2013 terjadi halving dan bullish sampai 2014 ya. Dan area halving merupakan area-area Bitcoin area buy atau area basically fire sale, sangat murah banget. Sini halving juga di tahun 2016 ya, atau awal 2017 ya. Di sini Bitcoin bisa dibilang area bottom juga dan bullish buran sampai ke akhirnya topnya di tahun 2018 ya. Jadi hampir setahun juga. Dan yang terakhir pada saat corona, Bitcoin sebelum halving terjadi drop ya, jatuh, dan tetapi setelah masuk halving terjadi bullish kembali ya. Sampai dari tahun 2020 sampai tahun 2021 ya, terjadi bullish 1 tahun juga. Jadi potensial juga guys. Mungkin kalau kalian mungkin sekarang cicil, mungkin nanti kalian bisa petik untuk benar-benar panen, yaitu apabila ini mengacu kejadian yang berulang, kalian bisa petik hasilnya 1 tahun setelah halving. Jadi kan halving 2024 dan dipetik hasilnya tahun 2025 ya kan, karena potensial terjadi bullish yaitu setelah halving itu 1 tahun ya kan guys. Jadi kalau kalian sabar untuk investasi, apapun yang terjadi terhadap Bitcoin, kalaupun jatuh sampai 15.000, 17.000 ataupun di harga sekarang kalian beli, dan kalian lupain aja. Mungkin nanti kalian tunggu sampai 2 tahun ke depan baru kalian panen, gitu aja kalau yang minat investasi. Karena lihat guys, potensial top di tahun 2025 bisa mencapai 200.000 bahkan 300.000 dolar ya. Ini menurut rainbow chart. Siapa yang percaya? Apakah kalian masih ada yang percaya? Jadi itu guys ya, pandangan dari gua sih yang gua lihat dari chart ini. So ya, kalau ada yang kurang-kurang mungkin gua ada salah pengucapan atau kurang pengucapan, ingin penjelasan yang lebih atau ingin bertanya, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Jangan malu-malu, pasti gua usahakan jawab selama pertanyaannya sopan dan make sense gitu ya. So ya, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like